Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu ditunjuki ke dalam jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mau bacakan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Rawah Bukhari, Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang sholat. Ketika kita akan sholat berjamaah, imam selalu mengingatkan untuk meluruskan shaf-shaf, untuk mengisi ruang yang kosong agar tidak diisi oleh setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna di dalam hadis ini ada makna syariatnya, pun ada makna hakikat makrifatnya. Makna secara syariatnya yakni shaf-shaf sholatnya badan. Akan tetapi secara hakikat dan makrifatnya yakni shaf-shafnya ingat kepada Allah, shaf-shafnya zikrullah. Jadi jangan sampai benggang-benggang kita di dalam mengingat Allah. Itu maknanya. Di setiap saat dan setiap waktu rapatkan barisan, rapatkan shaf-shafnya agar terisi selalu dengan zikrullah, agar terisi selalu mengingat Allah. Itulah yang dimaksud wajib di dalam sholat dan kesempurnaan sholat. Bila dikaji secara syariatnya, meskipun shaf-shafnya rapat, akan tetapi di dalam sholat kita tidak berzikir kepada Allah, akan tetapi di dalam sholat kita memaha-akbarkan hawa nafsu kita sendiri, sehingga ketika sholat hawa nafsu kita pergi entah kemana, gentayangan entah kemana. Kadang gentayangan ke toko, kadang gentayangan di harta, gentayangan di wanita, gentayangan di jabatan, pangkat, kebanggaan, kemuliaan. Di dalam sholat kita hanyalah mengingat zikrun nafsi. Kita hanya mengingat diri kita sendiri. Bagaimana mungkin itu disebut sholat di sisi Allah? Selama ini kita hanya peduli
dengan solat-solat yang ada di sisi manusia, ya solat 5 waktu, solat duha, solat tahajud, solat rawatib dan sebagainya. Akan tetapi kita selama ini banyak mengesampingkan apa di balik syariat itu sendiri. Kita selama ini banyak mengesampingkan apa makna sholat itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa sholat bila belum bersyahadat? Mana mungkin kita bisa menghadap Tuhan sementara Tuhannya tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi dan menyembah Tuhan sementara Tuhan telah kita tiadakan, telah kita gaibkan? Akhirnya sholat dan ibadah kita dan Islam kita selama ini hanyalah hayalan saja, bayangan saja. Kita lebih mengedepankan bayangan manusianya daripada mengedepankan siapa yang membayang-bayangi manusia. Kita lebih mengedepankan hidup manusia kita tanpa kita mengedepankan siapa yang menghidupi manusia kita. Kita hanyalah peduli kepada diri kita sendiri tanpa kita mau peduli dengan siapa yang mewujudkan, yang mengadakan diri kita di dunia ini. Karena kita lebih cinta kepada diri kita, maka yang paling banyak kita ingat, yang paling banyak kita zikiri adalah zikir kita sendiri. Mengingat diri kita sendiri, karena diri kita selama ini telah memposisikan diri menjadi Tuhannya diri di hati kita selama ini. Lalu bagaimana mungkin kita bisa merapatkan barisan soft saat sholat? Lalu bagaimana mungkin kita bisa merapatkan zikrullah di setiap keadaan, sementara kita kafir dari keadaan-keadaan yang kita hadapi selama ini? Seolah-olah semua keadaan itu datangnya dari makhluk, seolah-olah semua keadaan itu atas imbasnya dari pekerjaan makhluknya. Itulah yang dimaksud selama ini kita kafir kepada qada dan qadarnya Allah. Kita kafir di dalam ketetapan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa sholat, bisa zikrullah, bisa mensyahadati Allah, bila kepada diri kita saja kita belum bersyahadat? Apakah syahadat diri kita? Syahadat diri kita adalah man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya sendiri, siapa sesungguhnya diri manusia ini, faqad arafa rabbahu, maka otomatis manusia bakal mengenal Tuhannya. Jadi inilah syahadat manusia, yakni asal dari ketiadaan, ya kembali saksikan di dalam hati kita bahwa sesungguhnya kita manusia ini hakikatnya tiada. Jadi hakikat manusia itu Bani Adam, anak cucunya Adam, anak cucunya tidak ada. Bukan anak cucunya iblis yang selalu mengaku di dalam hati kita merasa paling ada daripada adanya Allah. Kita bukan anak cucunya iblis yang merasa mengaku lebih wujud daripada wujudnya Allah. Kita bukan anak cucunya iblis yang merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah seperti selama ini.
Jadi kita sudah jauh dari golongan anak cucu Adam, tapi kita ingkar menjadi golongan anak cucu iblis yang selalu wastakbaro, yang selalu sombong kepada Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepada siapa kita bersyahadat sebelum ketemu dengan syahadatnya Allah? Ya kita man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, maka ia pasti akan mengenal Tuhannya. Maknanya siapakah diri kita ini? Jadi kita harus buka surat Al-Insan ayat pertama agar kita bisa bersyahadat kepada siapa diri kita ini, agar kita bisa menyaksikan yang sebenar-benarnya siapakah diri manusia kita ini. Di dalam surat Al-Insan ayat pertama, mari kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Inilah syahadatnya seluruh manusia menghadap nenek moyangnya, yakni menghadap Adam. Adam itu bukan sosok, tapi Adam itu tidak ada lawannya, sifat wujud. Wujud wajib bagi Allah itu ada. Adam muhal, tidak mungkin Allah tidak ada. Jadi siapa yang tidak ada? Ya selain Allah lah yang tidak ada. Jadi sesuai syahadatnya seluruh manusia harus menghadap dirinya sendiri. Al-Insan ayat pertama. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Nah, inilah hakikat diri manusia kita yang tanpa sesebutan, tak bisa disebut-sebut. Jadi sebenarnya laisa kamislihi syai'un itu ya diri manusianya tak bisa disebut apa-apa. Coba ketika saat kita belum terlahir di dunia ini, kita disebut apa? Pasti kita disebut tidak ada. Apa yang mau disebut? Wong ndak ada barangnya. Apa yang mau disebut? Wong ndak ada orangnya. Inilah syahadatnya seluruh manusia wajib menghadap kepada diri manusianya yang tak ada. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika manusianya sudah tak ada lagi, faqad arafa rabbahu, maka nyatalah wujudullah, maka nyatalah la ilaha illallah itu. Ketika manusianya sudah menghadapkan dirinya kepada hakikat diri manusianya yang Adam. Inilah yang dimaksud untuk merapatkan saf-saf barisan sholat itu, agar senantiasa setiap detik, setiap waktu selalu zikrullah,
Maknanya siapa yang berzikrullah, maka tak satu pun manusia yang bisa berzikrullah. Bagaimana mungkin yang bukan apa-apa, bagaimana mungkin yang bukan siapa-siapa bisa berzikir kepada yang menjadikan apa-apa, bisa berzikir kepada yang menjadikan siapa-siapa. Secara logikanya adalah bagaimana mungkin baju yang sudah kita beli ini bisa bersahadat kepada diri kita, bisa melihat diri kita. Apakah mungkin baju-baju yang kita pakai, celana yang kita pakai, sarung yang kita pakai ini bisa menyaksikan diri kita? Sementara hakikat sarung celana ini tak ada tanpa diri kita. Tak ada bila tak dibeli kita. Tak ada bila tak dibuat kita. Jadi yang bisa menyaksikan celana, sarung, dan baju ini hanyalah yang membuatnya, hanyalah pemiliknya, hanyalah yang menciptakannya, hanyalah yang memilikinya. Jadi yang bersahadat, jadi yang bisa menyaksikan diriku adalah diriku sendiri, dan yang bisa menyaksikan apapun yang aku miliki, apapun yang aku ciptakan, ya aku sendiri. Jadi inilah yang dimaksud araftu rabbi bi rabbi. Jadi bila kita sudah arafa nafsahu, tahu siapa hakikat diri sejati kita yang tak ada, tahu hakikat diri sejati kita yang tak wujud, tahu hakikat sejati diri kita yang tak hidup, maka nyatalah siapakah hidup ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal lagi terus menerus mencukupi hamba-hambanya. Jadi hidup inilah Tuhannya seluruh manusia. Tanpa hidup maka takkan pernah tercipta badan-badan manusia ini. Tanpa hidup maka tak akan tercipta apa-apa, tak akan tercipta siapa-siapa di dunia ini. Berarti siapa apa-apa itu? Berarti siapa-siapa itu? Apa-apa dan siapa-siapa itulah uripe Allah. Bila sudah mengenal begini, maka softnya akan rapat terus. Tak akan bisa dimasuki iblis dan setan. Tak akan bisa masuk ke dalam sela-sela nafas sekalipun. Iblis dan setannya, bila manusianya sudah kembali kepada hakikat Tuhannya, bila manusianya sudah tak mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini sebagai miliknya, apalagi yang digoda oleh iblis dan setan. Karena hidup dan badannya sudah bukan milik manusianya, mana mungkin digoda lagi. Namun godaan-godaan iblis dan setan itu akan tercipta ketika manusia masih mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, maka disesat-sesatkanlah manusianya ke lembah neraka. Kumpul iblis dan setan jadi bahan bakarnya api-api neraka. Apa bahan bakarnya api neraka di sisi Allah? Bukan nerakanya manusia, loh ya. Kalau nerakanya manusia besok katanya.
Tapi kalau nerakanya Allah sudah berlangsung, yakni bahan bakarnya, ketika masih ada badan-badan manusia yang diakui sebagai badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hidup yang masih diakui sebagai hidupnya manusianya, ya itulah neraka sedang berlangsung membakar manusianya di hatinya. Itulah yang dimaksud kita selama ini selalu benggang-benggang softnya sehingga dimasuki iblis. Bagaimana mungkin tidak benggang wong tidak pernah sholat selama ini? Bagaimana mungkin kita bisa tidak sholat wong kita belum pernah bersyahadat, wong kita belum inna dina indallahil Islam. Karena Islam kita selama ini hanyalah Islam hayalan. Beragama kita selama ini beragama hayalan. Bertuhan kita selama ini hanyalah Tuhan hayalan saja. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan hayalan, mimpi-mimpi doang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan pemaparan ini kiranya bisa mengubah hati kita, membangkitkan hati kita yang sudah lama tertidur untuk hijrah kepada bagaimana sih bertuhan, bagaimana sih beragama yang menurut Al-Quran, menurut Allah, bukan menurut manusia. Selama ini agama yang kita pelukkan agama menurut versinya manusia, tidak sama dengan antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi agamanya Allah, agama rahmatan lil alamin, pasti sama antara satu dengan yang lain. Sama apanya? Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama dari Allah, sama-sama datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Itulah agama-agamanya seluruh manusia, apapun wadah-wadah agamanya. Jangan unggul-unggulkan wadah-wadah agamanya. Percuma saja meskipun wadahnya Islam, hatinya tidak Islam. Percuma saja wadahnya Nasrani, tapi hatinya tidak mengesahkan Tuhannya. Percuma saja wadahnya Yahudi, tapi selalu mensekutukan Tuhannya di hatinya. Percuma saja wadahnya Konghucu, Buddha, Hindu, tapi yang wujud, yang jadi Tuhan di dalam hatinya masih manusianya. Ya semuanya agama-agama itu ya percuma di sisi Sang Pencipta. Karena tidak mengikuti agama yang menciptakan, maka selamanya manusia akan tersesat jauh kepada agama-agama ciptaan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk merapatkan soft ini, maka wajib manusia melanggengkan syahadatnya. Wajib bagi manusia melanggengkan ketiadaannya. Wajib manusia melanggengkan kegoibannya. Wajib bagi manusia untuk mematikan diri manusianya agar yang wujud, yang nyata, yang hidup hanya Allah. Itulah yang dimaksud merapatkan barisan soft di dalam sholat. Alhamdulillah, inilah makna sejarah hakikat makrifatnya. Jadi pelajarilah syariatnya, pun juga pelajarilah hakikat makrifatnya agar sambung, agar mulia di sisi Allah,
Agar apa? Agar syariat thariqah hakikat makrifat sudah tak diakui lagi oleh diri manusianya kecuali hanya milik Tuhannya. Itulah yang dimaksud merapatkan barisan-barisan sholat-sholatnya, merapatkan selalu ingatnya kepada Sang Pencipta daripada ingat kepada yang dicipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu diberikan petunjuk-petunjuk jalan yang lurus agar kita selalu bisa merapatkan barisan saf-saf di dalam kehidupan ini agar selalu sambung dan sambung kepada uripe Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.